Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hikmah, NIM 1900529, Pendidikan Geografi 4B, Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Geografi Lingkungan, di sini saya akan menjelaskan mengenai gas dan minyak bumi. Tanpa basa-basi, kita simak video selanjutnya. Selamat menonton. Migas, minyak dan gas, atau dengan satu istilah ilmiah secara umum disebut petroleum. Petroleum merupakan kompleks hidrokarbon atau senyawa dari unsur kimia hidrogen dan karbon yang terjadi secara alamiah di dalam bumi yang terperangkap dalam batuan kerak bumi. Wujudnya dalam bentuk bermacam-macam, dari padat, cair, atau gas. Dalam bentuk padat dikenal sebagai aspal, bitumen, tar, dan sebagainya. Bentuk cair dikenal sebagai minyak mentah, dan dalam bentuk wujud gas adalah gas alam. Manfaat minyak bumi dan gas. Minyak bumi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai bahan bakar kendaraan dan menggerakkan mesin diesel. Adapun gas alam sebagai pembangkit listrik, memasak, bahan baku industri, dan masih banyak lainnya. Hal tersebut merupakan bahan yang tidak dapat diperbaharui, sehingga kita harus menghemat untuk pemakaiannya. Karena dalam proses pembentukannya terbentuk dari sisa fosil-fosil yang terjadi pada ribuan tahun bahkan jutaan tahun yang lalu. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara pembentukan minyak bumi dan gas, mari kita simak video berikut ini. Pembentukan minyak bumi menurut teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad rednik atau hewan dan tumbuhan yang telah mati pada jutaan tahun yang lalu. Jasad rednik ini terbawa air dan lumpur sehingga mengendap di dasar laut. Adanya oksigen mengubah fosil menjadi krogen. Akibat pengaruh waktu ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur dan tekanan tinggi di atasnya, maka jasad rednik ini berubah menjadi bintik-bintik gelembung minyak dan gas. Pada tingkat molekuler, minyak dan gas ini merupakan suatu hidrokarbon yang terbentuk dari atom hidrogen dan atom karbon. Lumpur yang bercampur dengan jasad rednik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen berpori, sedangkan bintik minyak dan gas gerak ke tempat yang tekanan lebih rendah, bahkan sampai ke permukaan bumi. Akan tetapi, paling banyak minyak dan gas tadi terperangkap ke dalam suatu batuan yang kedap yang tidak mampu ditempuh gas dan cairan, sehingga gas dan minyak terperangkap terakumulasi dalam batuan kedap, di mana yang bagian atas ini merupakan reservoir gas, yang tengah reservoir minyak bumi, dan di bawah adalah ada air. Reservoir minyak dan gas ini ukurannya bisa mencapai satu ukuran kota besar, sehingga ini dapat menampung minyak dan gas dengan volume yang banyak. Kemudian, untuk mengambil minyak dan gas di dalam harus melakukan pengeboran minyak dengan kedalaman mencapai 3-4 km di bawah permukaan tanah. Minyak dan gas yang diambil dari sumur boran minyak ini masih berupa minyak mentah dan warnanya hitam pekat, sehingga hal ini harus dilakukan proses lanjutan pengolahan minyak mentah menjadi minyak yang siap digunakan. Proses lanjutan. Setelah minyak diambil dari sumur pengeboran, selanjutnya minyak mentah diolah. Tahap pengolahan minyak mentah melalui 2 tahap. Yang pertama, primary proses, yang kedua, secondary proses. Pada tahap pertama dilakukan dengan cara destinasi bertingkat. Maksudnya, pemisahan parsik-parsik minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Minyak bumi yang sudah diambil dari sumur pengeboran minyak yang warnanya masih hitam pekat dimasukkan ke dalam tangki, kemudian dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi, sehingga mencapai 500 derajat Celcius. Minyak bumi yang masih bentuk mentah tadi, maka dia akan menghasilkan gas atau berubah dari fase cair menjadi gas karena temperaturnya menjadi tinggi.
Gas dari minyak bumi dialirkan ke dalam tangki atau tower destilasi. Destilasi ini memiliki suhu yang berbeda. Yang paling bawah paling tinggi bisa mencapai 500 derajat Celcius, sedangkan paling atas yaitu yang paling rendah kurang lebih dari 0 derajat Celcius. Setelah melewati beberapa tahap tadi, minyak belum seutuhnya jadi, yaitu ada lagi tahap selanjutnya yaitu perengkahan atau cracking, merupakan proses pemecahan hidrokarbon molekul ukuran besar menjadi molekul ukuran kecil. Selanjutnya tahap reforming, mengubah struktur molekul fraksi yang mutunya jelek menjadi lebih baik. Kemudian ada alkilasi, penambahan atom karbon pada satu fraksi sehingga menjadi lebih panjang dan bercabang. Selanjutnya yaitu proses polimerasi, yaitu penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Dan tahap yang terakhir yaitu treating, merupakan proses pemurnian minyak bumi dengan mengeliminasi bahan pengotor yang terlibat dalam pengolahan. Minyak tersebut dieliminasi mana minyak yang kotor dan mana minyak yang sudah bersih. Selanjutnya yaitu contoh dari fraksi hasil minyak bumi. Yang pertama, ini biasanya digunakan sebagai bahan bensin. Dan yang kedua itu genosolin, biasanya digunakan untuk bahan motor. Dan yang ketiga kerosin, bahan bakar jet, digunakan untuk pesawat terbang. Kemudian minyak diesel untuk bahan kendaraan bermuatan diesel. Ada juga bahan industri digunakan sebagai pelumas. Dan yang paling berat fraksinya yaitu aspal, digunakan untuk penguat atau pengeras jalan. Nah, itu dia merupakan proses pengambilan minyak bumi dan gas yang diolah menjadi minyak seperti bensin, biosolar, diesel, atau bahkan pengeras jalan. Begitu sulit ya teman-teman. Maka dari itu kita sekarang sudah mengetahui bagaimana cara pengambilannya, bagaimana prosesnya. Kita harus dapat memanfaatkan bahan tersebut sebaik mungkin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menjelaskan dalam materi. Saya meminta maaf dan semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.